Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Guys, mudah-mudahan kalian semua aman-aman dan sehat-sehat ya. Ingat, ini kasus COVID lagi tinggi-tingginya dan mudah-mudahan kita semua tetap selalu dalam keadaan yang aman, sehat dan juga profit terus, oke? Hati-hati, mau keluar harus benar-benar dipatuhi protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak dan ya jangan sok ide kumpul-kumpul di kerumunan atau ada apa-apa gitu ya. Oke, langsung aja lah kita ke analisa kita kali ini. Sekarang ini udah tanggal 1 Juli 2021 dan candle bulanan di kripto akan tutup sekitar ini berapa nih? 6 jam kurang lagi. Kita sedikit coba analisa apa sih yang terjadi. Jadi kemarin kan pas sekitaran weekend ini kan naik ya, dan mungkin kalau teman-teman lihat di Telegram saya bilang ada sinyal beli di sini ya. Selamat yang udah untung. Lalu kemarin banget atau kemarin atau tadi malam ya. Ya belum lama saya bilang juga hati-hati, ini adalah Fibonacci 618 yang kemungkinan bisa membawa Bitcoin turun gitu. Ya, dan ternyata benar, kita lihat di sini ada candle bearish engulfing dan continuation. Nah, dari sini kita hanya tinggal berharap aja support yang ada di sini atau mungkin di lokasi yang tadi yang kemarin itu kuat untuk menahannya. Karena kalau enggak ya bisa membawa Bitcoin ke setidaknya bisa ke 25.000, 24.000 yang saya tahu teman-teman nggak mau gitu. Kalau saya sih bodo amat. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke analisa kripto, saya sedikit lihat dulu. Ini ada review apa aja yang kira-kira event-event di dunia kripto yang bisa menjadi sebuah harapan harga akan naik. Saya bilang harapan ya, karena sebelum Bitcoin ngasih sinyal bullish yang benar-benar legit, saya nggak yakin ke beberapa kripto atau kripto-kripto lainnya altcoin akan naik segitu signifikannya. Ya mungkin ada pump 1, 2, 30, 50% bisa lah. Tapi kalau sampai naik benar-benar kenceng banget, saya agak ragu. Pertama ada event di VeChain, ini juga kayaknya penting nih ya. Ini hot, signifikan, dan trending. Oke, silahkan kalau mau beli silahkan dianalisa dulu. Theta juga udah launch mainnetnya di hari ini. Lalu PancakeSwap, ini nggak tahu nih bener atau enggak nih. Saya udah lama nggak lihat apa namanya, nggak lihat macam-macam farmingan dan Binance Smart Chain. Tapi bisa dilihat bahwa ini V2-nya dimulai ya. Lalu Swipe juga ada DeFi integration, nggak tahu ini udah kejadian atau belum, karena ini udah ada earlier-nya ya. Ke bawahnya ada lagi Coti juga ada. Terus yang lain-lainnya juga ada lagi. Kita lihat lagi apakah ada yang penting lagi. eh UFC Fund Token Offering. Oke. CHZ ini akan jadi sedikit ini akan jadi sebuah momentum positif bagi koin-koin NFT. Tapi ya saya selalu sarankan lihat teknikalnya dulu ya. Kalau teknikalnya belum kayak gimana-gimana, jangan. Matic juga ada, Kartesi juga ada. Mungkin satu halaman lagi sebelum kita bahas yang lain. Kartesi oke. Okay. Lainnya Coti ada lagi. Semuanya 30 Juni ya di sini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita coba di satu lagi buat lihat yang kalau udah ada yang 1 Juli. Ini kayaknya masih pada 30 Juni semua nih. Terakhir, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oke, oh ini masih 30 Juni ya udah nggak apa-apa lah. Tapi intinya akan ada beberapa akan ada cukup banyak perkembangan-perkembangan yang bullish di pasar kripto ya. Mulai dari dan HBAR pun koin yang saya senengin juga ini juga cukup ada berita bagus ya, schedule transaction, interoperability, validator network demo. Oke, HBAR udah, lalu oke lah kita udah itu dulu. Lalu sekarang di bulan Juli berarti nanti sekarang tanggal 1 ya, udah tanggal apa namanya, udah tanggal 30 di beberapa belahan dunia sebagian barat, tapi di Indonesia udah tanggal 1 dan besok tanggal 2 mungkin teman-teman akan melihat ada ini nih yang penting nih, di Amerika Serikat akan ada non farm payroll tanggal 2 Juli 2021 8.30 8.30 PM ya ini ya. Sorry, berarti ini ditambah 11 jam. Ini kan GMT -4. Berarti
11 jam dari 8.30 jam setengah 8 malam 7.30 akan ada non farm payroll yang mana angkanya sebenarnya di forecast lebih bagus daripada bulan sebelumnya. Kenaikan dari non farm payroll menunjukkan ya ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan kenaikan ya, atau apa istilahnya, recovery. Sedikit banyak itu bisa berpengaruh ke harga emas atau pasangan lainnya yang ada di kripto dan forex ya. Tapi mari kita fokusnya ke kripto dulu aja. Mungkin teman-teman sini lihat yang di 4 jam. Oke, saya udah bilang kita hanya bisa berharap support yang ada di sini, lalu di sini 30.000 bisa bertahan, gitu aja. Tapi kita lihat lagi dulu. Mari kita lihat di jangka panjangnya dulu. Karena ini monthly close sudah hampir terjadi. Kecuali ada kenaikan yang tiba-tiba di 5 jam ke depan yang saya rasa hampir nggak mungkin ya. Kita bisa lihat adanya sebenarnya kalau saya lihat ini masih turun ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ini ada ini si merah kecil di tengah ini. Ini adalah tanda bahwa momentum bullish sebenarnya sudah berakhir gitu ya. Jadi dengan adanya ini momentum bullish sudah berakhir. Lalu si merah yang ini adalah menandakan bahwa momentum bearish, kok bullish sorry, momentum bearish sudah dimulai gitu. Dan sehingga sangat-sangat besar kemungkinannya bahwa akan terus berlanjut gitu ya. Ya di luar adanya support atau apa yang lain, atau ada berita fundamental yang di luar yang kita tahu sekarang, ini akan terus berlanjut. Jadi istilahnya bearing any surprise, atau kalau nggak ada hal-hal yang luar biasa di luar dugaan, akan terus berlanjut. Sampai mana? Sebagai technical analyst, saya selalu bilang mungkin, sangat mungkin ya, minimal sampai support berikutnya. Karena ini di monthly, momentumnya akan sangat besar. Saya melihat ya, support bulanan itu ada di sini. 13 ribuan di situ ya. Saya nggak maksud menakut-nakutin, cuman inilah yang pada dasarnya sempat kejadian dulu juga gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di ini kan karena saya pakai pasar Binance, datanya mungkin nggak lengkap ya. Kita coba pakai pasar yang lebih lengkap, Bitstamp yang paling lengkap sampai 2012 dia punya. Hapus dulu coret-coretannya. Lihat ini kan di sini. Nah, kita juga bisa sedikit lihat apa yang terjadi di 2018. Oke, 2018 ini adalah inside bar akhir dari momentum bullish di sini kejadian, dan dia turunnya sampai mana? Setidaknya sampai support terdekat. Support terdekat ada di sekitaran sini. Ini ya, teman-teman bisa lihat, ini adalah support terdekat. Karena dia naik, lalu ada turun, lalu dia mantul. Jadi support terdekat itu di 4 ribuan. Ya, dia melencang-melencang dikit masih fine lah. Karena mungkin kalau kita bikin zonanya ya candle ini aja, si wicknya sampai sini, kurang lebih segitu. Jadi adalah di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, bukan suatu kemustahilan gitu bagi kripto untuk menuju 13.000. Toh kalau teman-teman lihat di video-video saya zona serok saya ada di 20.000, terus di saya lupa berapa, pokoknya belasan ribu aja, 16.000 apa 13.000, lalu 10.000 gitu di situ. Nah, saya ngelihatnya ini adalah support ya, karena ini sebagai resisten yang sudah ditembus sehingga menjadi support. Ya pahit-pahitnya tambah pakai zona inilah, pahit-pahitnya se-weeknya yang ini ya, itu pun masih di 20 ribuan gitu. Mungkin akan, kalau kita samain sama yang di 2018, saya tahu memang nggak akan selalu sama ya, tapi kalau kita samain aja, kita bisa ekspektasikan kayak gini nih, masuk ke dalam zona ini, berarti dia bakal masuk ke antara 13.000 sampai 20.000. Nggak menutup kemungkinan lebih turun lagi, nggak menutup kemungkinan nggak nyampe. Kita harus lihat terus lah nanti seperti apa perkembangannya. Tapi kalau saya pribadi akan mengarahkan dulu ke sini dulu, karena saya paling suka bikin support itu di apa namanya, di candle closingnya ya. Balik lagi ke BTC USDT biar lebih mudah, kita pakai data dari Binance di sini. Ya nanti sebenarnya ini pun nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya, oke, di daily time frame kita lihat ada support, di daily time frame kita lihat ada Fibonacci dan segala macam. Tapi ini yang mesti kita camkan lagi ya mindsetnya ya. Jangan kayak trader retail yang pengen
masuk, terus minggu depan duitnya naik 3 kali lipat. Itu mungkin kejadian, tapi nggak, don't push your luck lah. Itu paling kejadian di 10-20%, maksimal 15% lah, atau 20% lah maksimal dari orang yang mencoba trading. Kita jangan coba-coba kayak gitu, yang ada nanti duitnya hilang. Jadi sangat-sangat memungkinkan sekali bahwa Bitcoin akan ke sini 13.000. Karena kenapa? Lihat, ini adalah satu candle continuation. Jadi ini adalah indikasi continuation, dan di sini ini nggak ada support, nggak ada apa gitu di time frame 1 bulan. Dan ini bukan sesuatu yang menunjukkan pembalikan atau apa gitu. Inside bar ya bukan, doji ya bukan juga, body merahnya gemuk juga gitu, menunjukkan bahwa akan ada penurunan. Nah, ya targetnya sampai ke sini, mungkin bisa ke 20.000 atau ke 13.000. Nah, tapi pertanyaannya, Bang, emang kalau naik kenapa nggak bisa? Ya bisa-bisa aja, cuman saya akan melihat berhenti turunnya di mana. Karena kan kalau pergerakan itu kan nggak, jarang dia cuma naik doang atau turun doang kayak gini doang, kan jarang, pasti kan zigzag zigzag gitu. Ini pun di 1 bulan ini juga zigzag zigzag gitu kan sebenarnya di sini. Jadi mungkin dia bakal kayak gini, dan mungkin ada zigzag lagi gini. Kemungkinan sih kayak gitu yang saya lihat ya, seperti itu. So, that being said, saya masih mengarahkan di zona-zona yang ada di bawah, mungkin di 20.000 dan 13.000. Kita bikin gini aja deh, oke. Oke. Tapi kan saya juga udah saya bilang, nggak likely juga bahwa dia bakal begitu masuk bulan Juli, bam, langsung turun merah semua sampai 31 Juli nanti. Kan nggak gitu, pasti ada naik turunnya. Nah, naik turunnya itulah yang kita lihat di time frame 1 minggu dulu. 1 minggu dulu ya. Oke. Actually sebentar ya, saya lihat yang di 1 bulan dulu. Saya mau kasih sedikit perbandingan apa yang terjadi di mana namanya, di 2018. Teman-teman bisa lihat kan di sini. Di sini ada inside bar, lalu dia ada pin bar dulu ya. Ini mungkin orang bakal nyangka ini pin bar, padahal kan doji. Tapi dia dari turun dia naik lagi. Orang bakal nyangka, wah ini bullish lagi nih. Yang mana ini juga sebenarnya dari turun naik lagi gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan juga dia ada naik lagi, karena lihat di sini candlenya ada sumbu ke atas dulu, baru baru turun. Ini pun ada naik full, lalu turun. Seperti itu. Ini juga ya sama gitu. Oke. Oke, lanjutlah kita ke 1 minggu. Sekarang adalah hari Kamis ya. Masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Tenang. Di sini sama, momentum bearish pun sudah berada di sini. Apa nih namanya? Bearish engulfing ya, kalau kita bandingin sama candle yang ada di sini, karena dia jauh lebih besar daripada yang hijau ini, bearish engulfing. Lalu ada konfirmasinya adalah dia close di bawah si wick-nya yang ada di si bearish engulfing ini. Ada naik sedikit sebagai retracement atau koreksi ke atas ya, koreksi dari penurunan, lalu dihantam lagi. Ini pun sama, ada gini. Nanti kita tinggal tunggu apakah dia lanjut koreksinya atau dihantam lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Sebenarnya di sini ini masih apa namanya, masih sangat gonjang-ganjing, masih nggak tahu apa yang terjadi. Karena gini, kita lihat di sini, kita sepakat dulu bahwa sekitar 30.000 adalah support ya. Oke. 30.000 ya, kita gambar ya di sini ya. 30. Oke, 30.000 adalah support. Nah, teman-teman bisa lihat ini pas turun, dia ada pantulan dikit, lalu ini terbentuk yang namanya inside bar atau harami. Walaupun bentuk candlenya seperti ini, tapi karena dia berada di dalam candle yang sebelumnya, ini adalah harami. Nah, inside bar sendiri ada dua konfirmasi untuk naik atau untuk turun ya. Jadi konfirmasi pertama adalah dia harus candle berikutnya harus harus close di atas wick-nya yang si inside bar ini. Jadi dia harus close di atas wick-nya ini. Sampai sekarang belum kejadian, sehingga nanti kalau udah kejadian baru kita ngomongin tentang bullish lagi ya. Tapi masalahnya belum ada kasus seperti itu. Jadi nanti dulu. Lalu yang kedua, baru konfirmasi berikutnya adalah setelah dia tutup di atas mother candle-nya. Jadi sampai di sini kita akan cerita bullish lagi, sampai di sini kita akan cerita lebih bullish lagi, seperti itu.
Oke, dan ini pun sama. Kita belum melihat ada yang close di bawah si ini, ya kan? Di bawah itu ada yang close di 1 minggu, di bawah itu kita baru cerita bearish. Close lagi di bawah ini akan cerita bearish lagi. Mungkin ya baru sampai yang tadi di 1 bulan tadi. Tapi itu semua masih belum, karena di sini masih sideways, masih gonjang-ganjing semua. Bull dan bear masih belum menentukan posisinya dan belum belum tahu siapa yang menang gitu di antara battle itu. So far ini masih sideways dan saya udah pernah bilang dari zaman kapan kita sideways di antara 30 dan 42 ribu gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat di satu harinya ya. Nah, karena kita sideways di antara 30 dan 42 ribu, saya gambar dulu. Jadi kita ada di dalam sebuah range 42 atau 41 sekian, ya anggap aja 42 lah. Karena lihat ini ya. Di sini 42 dan ini ada di sini gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kemarin ada pin bar, lalu dia naik, sampai ternyata turun dan di sini ada hammer. Oke. Di sini kemarin pas hari Minggu saya bilang, ayo kita mau beli BTC, ETH sama Link ya kalau nggak salah ya. Selamat yang buat udah ngikutin kan udah profit lumayan ya. Nah, terus sekarang lagi bahaya nih di sini nih. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dulu, kita bisa tarik trendline. Jadi kita bisa prediksi atau kita bisa antisipasi turunnya sampai mana. Atau untuk yang belum beli ya bisa coba mungkin bisa ke sini. Ya, sinilah ya trendline ini. Atau ya pakai atau kita bisa lihat di sini di 33 ribuan. Nah, tapi kemarin saya sempat bilang kan hati-hati nih kalau mau di close dulu atau gimana atau mau short. Kita bisa lihat bahwa karena dari sini kita tarik dari sini sampai sini. Ini ada area Fibonacci 618 ya. Jadi kalau dari sini ibaratnya itu adalah impuls turun, dari sini itu koreksi. Lalu nanti kalau misalkan ini setup standarnya adalah dia turun lagi gitu. Turun dengan apa namanya? Besar yang sebesar si impuls turunnya. Ntar saya copy. Jadi dari sini ke sini. Sebenarnya bisa kayak gitu, makanya saya bilang bisa hati-hati ke 24, misalkan 23 sekian ya 24 lah gitu. Itu bisa kejadian, tapi ada beberapa yang perlu dipenuhi dulu. Yang pertama breakdown si trendline-nya dulu atau support yang ini ya mirip-mirip lah ya, breakdown si itu dulu, lain breakdown si 30 ribu kayak gitu. Tapi saya masih tetap melihat itu adalah suatu kemungkinan juga. Karena kalau kita lihat di apa namanya di satu hari pun candlenya bearish gitu. Ini bukan bearish engulfing atau bukan apa-apa, tapi tetap aja dia pas di resistennya, pas dia turun ada penolakan gitu. Nah, bentar, saya hapus dulu yang ini ya. Terus kita bedah ke 4 jam kayak gimana. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa juga sebenarnya ini jadi entry masuk. Jadi ada banyak skenario, kita tinggal cari aja mana yang kemungkinannya kejadian. Lihat, ini skenarionya adalah ini kan jadi kotak kan. Nah, kita tinggal tunggu kalau di sini ada candle yang bullish di let's say 4 jam gitu ya. Itu kita bisa coba mungkin pasang posisi long dengan stop lossnya yang agak ketat di dalam zona kotak ini. Jadi ini kan kotak ini adalah range atau zona yang bisa dibilang ya itu adalah zona gonjang-ganjing pertamanya ya. Nah, begitu keluar dari situ kan dia udah nggak sideways dan akan naik. Nah, ini ceritanya kita lihat kan dia udah break lalu retest, kejadian nggak nih? Nah, kita lihat ini kan ada di sini ya. Nanti kalau misalkan si 4 jamnya nanti dia bullish lagi mungkin itu kita bisa pertimbangkan untuk pasang posisi pembelian ya, mungkin stop lossnya di bawahnya ini. Nggak usah barbar, santai aja beli atau beli spot aja, nggak usah sok-sok jago pengen main leverage 50 kali 100 kali yang ada duitnya hilang malah jadi sedekah ke broker. Dan ini juga sebenarnya yang agak bahaya adalah kalau kita tarik trendline ini udah patah gitu kan. Ya mungkin kita bisa dari yang apa zona ini kita bisa pembeliannya itu bisa untuk memanfaatkan dia mau retest, karena yang namanya sesuatu yang udah di breakdown atau di breakout itu kecenderungan retestnya juga tinggi. Jadi mungkin kita bakal gini ya, siapa tahu nanti di situ ada sinyal lagi buat apa namanya short lagi, atau kalau tembus ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak ya tinggal dijual gitu, short nanti ke situ lagi. Kayak gitu buat Bitcoin. Tapi kalau ditanya bang, emang Bitcoin mau kemana sebenarnya? Sebenarnya kalau saya lihat sudah sinyal bearishnya itu sudah cukup kuat. Karena gini, apa namanya?
Kita lihat pakai moving average ya. Saya paling suka pakai EMA itu 50 dan 200. Oke. Ini 50 udah saya bikin ya tadi ya, sorry. Kita tambahin yang 200 aja dulu. 200 kasih warna putih. Oke, lalu kita tulis 200. Nah, dan EMA 50 ada juga. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, dead cross ini buat di Bitcoin ini udah jadi sebuah hampir sepanjang sejarahnya Bitcoin, dead cross itu diikutin dengan bear market gitu. Ya walaupun akan ada sedikit kenaikan dulu, tapi pada akhirnya akan diikuti oleh bear market atau pasar yang crash gitu loh. Jadi maksudnya bear market adalah turun yang berkepanjangan pelan-pelan, atau yang crash. Crash itu yang turunnya cepat tapi turunnya jauh. Kayak yang kita lihat di 2020 nih. 2020. Ya ini agak telat sih, tapi ya udah, benar kan, intinya akan ada seperti itu gitu. Sebenarnya udah dikasih tanda juga di sini. Di sini kan udah ada dead cross dan dia turun agak lama. Lalu ya ini agak telat sih, tapi ya pada dasarnya ini udah kejadian gitu kan. Ini kejadian juga si crash yang cepat itu. Berikutnya ada lagi kalau mau lihat di mana 2018. Dead cross kejadian, kita masuk bear market yang cukup lama. Berapa tahun nih? Sampai 2019-an kan? Setahunan. Seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah kita siap apa enggak untuk itu kan. Jadi kalau saya pribadi sudah melihat, ya kalaupun ada, jadi tanda-tanda bearish-nya itu adalah si yang di time frame besar tadi 1 bulan, lalu ini si dead cross ini, lalu ya mungkin di 1 minggu juga ada tanda-tanda juga gitu. Tinggal tunggu konfirmasi di 1 minggu yang inside bar tadi jebol ke bawah atau enggak gitu. Tanda-tandanya udah ada, time frame besar candlenya bearish, time frame kecil ini udah dead cross. Jadi time frame besar itu masuknya 1 bulan ya. Jadi 1 bulan candle udah bearish, 1 hari udah ada dead cross. Tinggal 1 minggu kita tunggu dia break dari si inside bar atau mother candlenya. Tinggal kayak gitu. Ya, pertanyaannya ini masih bisa naik nggak bang? Masih bisa banget gitu. Bahkan naiknya pun bisa agak tinggi karena kalau kita pakai Fibonacci lagi dengan asumsi ini dia naik ya. Kalau dia naik, kita pakai Fibonacci-nya kita tarik dari sini, pucuk atas kalau mau sampai pucuk bawah ke 618, sangat memungkinkan ke 50 ribuan. Itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi pada dasarnya ya itu sudah di time frame besar udah bearish gitu. Jadi udah agak-agak caution lah. Itu 50 ribu anggap aja bonus buat orang-orang yang nyangkut, buat jemput lah, dijemput yang nyangkutnya buat di cut loss. Karena kalau kita lihat ya si 50 ribu tadi masih di dalam candle-candle yang ada di sini. Jadi ya udahlah gitu. Jadi mungkin kalau yang 50 ribu kecapean kayak gini gambarnya. Kayak gitu. Jadi hati-hati dan ya memang dari awal seharusnya kayak gitu sih. Main di kripto tuh jangan all in, jangan bodoh, harus hati-hati, masuknya pelan-pelan, dikit-dikit dulu, kalau udah yakin masuk lagi gitu. Ini kita tinggal tunggu aja sih. Saya tinggal tunggu nih di mana namanya, di 4 jam nanti dia kayak gimana. Kalau ada tanda-tanda bullish, mungkin saya akan pasang pembelian posisi baik itu spot atau long. Tapi kalau lihat di sini sih agak-agaknya agak susah juga ya kalau di time frame 1 jam, cuman nanti kita lihat. Untuk sekarang posisi saya masih short. Kemarin kan saya pernah pernah kasih sinyal beli ya di grup Telegram ya. Grup Telegram saya ini ya, evolution_trading. Silahkan di follow. Jadi saya udah pernah bilang silahkan beli di pas zona-zona sini kalau nggak salah nih, hari Minggu nih di sini. Ya udah, sekarang udah in profit. Terus itu kan spot ya, tinggal nanti masalah saya mau jual atau enggak kita lihat nanti. Sekarang saya ada berapa posisi short yang saya sedang itu. Saya shortnya juga dari tadi yang pas saya bilang gitu. Jadi saya kalau ada apa-apa saya bilang, saya benar-benar dilakuin gitu. Nggak 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 cuman sekedar ngakunya profit tapi pamer doang, tapi diedit doang. Saya bener. Jadi saya short dari atas ini, dari pas mungkin teman-teman kalau mau lihat, kita lihat di opening web. For the sake of transparency ya, saya transparan nih, nggak kayak yang suka ngaku-ngaku, influencer yang suka ngaku. Oke, jadi lihat mana nih. Jadi pertama kita dari sini dulu. Bitcoin menutup hari kemarin dengan hammer. Ini hari apa nih? Hari Minggu ya.
Nah, saya akan beli. Nah, di sini nih. Nih, saya akan pasang stop loss di sini dan maunya sih ke atas, tapi kan kemarin sampai ini ya, cuma sampai sini udah ada tanda-tanda. Tapi yang itu belum saya jual juga gitu loh. Jadi di sini udah saya beli, lalu Ethereum juga, lalu Chainlink juga, tinggal udah gitu ya. Terus di sini nih ya. Saat ini Bitcoin sedang berada di Fibonacci 618 yang sering kali terjadi jadi zona pembalikan arah. Memang benar momentum sudah bullish. Nah, jangan lupa tahan dulu. Kalau memang belum masuk, jangan dulu masuk. Saya bilang nih kapan nih? 1550 AM kemarin jam 1 di sini ya. Di sini. Nah, itu saya pasang posisi short di sini ini. Jadi saya ada pasang posisi short di lihat nih entry-nya ya. Entry-nya 36228 tuh entry-nya. Sekitaran di sini ya. Jadi saya benar apa yang saya omongin saya lakuin gitu. Di sini yang lainnya pun juga ya dengan setup yang beda-beda buat konsumsi saya pribadi. Semuanya ada short semua, pakai coin margin. Ya udah gitu. Jadi nggak apa namanya? Saya kalau ngasih sesuatu itu ya saya lakuin juga gitu loh. Oke. Nah, mungkin nanti tinggal saya close atau apa, gampang lah. Ini semuanya udah saya close 50%, lalu stop loss sudah saya pindahin sedikit di atas entry. Jadi udah pasti profit, bodo amat mau naik mau turun gitu. Lalu kita lihat apa ya? Ethereum ya. Ethereum aja biar nggak kelamaan videonya, kita Bitcoin dan Ethereum aja. Nanti kalau ada request yang lain baru nanti kita lihat. Kayak Ethereum udah kelihatan mungkin mau balik ya, karena ini calon bullish engulfing. Tapi ya tunggu dulu. Nih, mungkin kita bisa lihatnya di sini. Di 4 jam ini apa namanya? Ini kan ada hammer nih di sini nih. Nanti kalau yang 4 jam ini 1 jam lagi close di atas ini ya baru mungkin akan lanjut naik. Ya di situ baru saya pikirkan tentang apa namanya? Tutup lagi atau enggak si longnya, shortnya sorry. Di satu hari Ethereum masih membentuk inside bar, yang mana inside bar adalah pertanda pertama bahwa pasar mulai nggak kuat bertahan di resisten gitu. Kita bisa lihat lagi nanti. Kita masih pantau dulu. Tapi kalau lihat dari zona-zonanya, Ethereum kan kemarin sebenarnya udah gini ya. Kemarin itu kan yang sesuai sinyal yang saya bikin itu kayak gini, kurang lebih kayak gini ya. Apa namanya? Falling wedge ini dia udah keluar dan lagi retest. Nanti kita tinggal lihat dulu retestnya legit atau enggak. Saya tinggal tunggu di nanti hari apa namanya? Di closing harian. Kalau misalkan dia legitnya kayak gimana ya, minimal nggak merah atau nggak masuk lagi, kita bisa coba sedikit masuk dikit dulu, naik ke atas baru kita tambah lagi posisinya kayak gitu. Oke, gitu ya buat Ethereum. Apalagi ya, udah sih. Tapi mungkin kalau kita lihat lagi si weekly-nya dari Ethereum, apa yang akan terjadi? Oke, mungkin kita sudah di support, tapi kita lihat ini dulu deh. Sini ada candle yang udah menunjukkan ini udah bearish gitu. Terus kan bearishnya besar gitu kan. Kalau ada inside barnya naik, tapi nggak breakout dari inside barnya, dan apalagi breakout mother candle-nya ya. Sehingga balik lagi turun dia, gagal namanya. Failed inside bar. Saya bilangnya gagal. Kalau dia turun lagi, dan turunnya ternyata yang nggak bagus adalah dia turunnya lebih rendah daripada si inside barnya yang ini di sini. Sekarang tapi lagi retrace. Nah, kita nggak tahu nih bisa nggak dia balik lagi mengklaim lagi area di dalam inside barnya ini. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah wassalam gitu. Ethereum juga sebenarnya kalau teman-teman dulu lihat zona serok saya di bawah banget, Ethereum tuh 1500 kalau nggak salah. Kita lihat ini udah ini udah nggak bagus banget sih sebenarnya. Jadi kalau zona serok Ethereum itu ya sini aja, ATH yang mana 1400 1500, closing monthly ATH 1100. Minimal bisa di situ dulu ETH tuh. Gitu deh. Oke, mungkin sekian dari analisa saya. Terima kasih telah menonton dan mudah-mudahan bisa ngasih manfaat. Dan sampai jumpa.